Musim berakhir dan tim-tim terbaik di Eropa mulai menyusun strategi untuk mencapai prestasi yang lebih baik musim depan. Barca yang mengejutkan di musim lalu dengan pemain muda terus berupaya untuk memperkuat skuadnya. Terkhusus saat Madrid juga berusaha untuk meningkatkan kualitas dari kekuatan mereka musim depan. Selain dua raksasa Spanyol tersebut, transfer besar sepertinya juga akan segera dipecahkan oleh tim The Red Liverpool saat Fabrizio Romano melaporkan jika mereka telah menawar Florian Wirtz secara resmi. Saga itu disebut-sebut bakal jadi salah satu saga terbesar musim ini dan membuat The Red bakal jauh lebih mematikan musim depan. Meskipun secara resmi jendela transfer musim panas baru akan dimulai pada 15 Juni 2025. Namun dengan berakhirnya musim ini, tim-tim di Eropa telah mulai menyiapkan skuadnya guna musim depan. Klub-klub seperti Liverpool, Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City mulai bergerak cepat baik melalui rumor transfer maupun penawaran resmi. Bahkan bukan tidak mungkin rekor transfer akan terpecahkan dari beberapa tim top Eropa, layaknya Liverpool yang mengejar Florian Wirtz. Gagal di Liga Champions membuat juara Liga Premier Inggris The Red Liverpool langsung bergerak cepat untuk meningkatkan kualitas mereka musim depan. Bahkan sebelum jendela transfer secara resmi dibuka nggak main-main, Liverpool dilaporkan tidak segan-segan mengeluarkan biaya fantastis dalam kesepakatan mereka kali ini. Sebagai info, menurut laporan dari beberapa sumber termasuk jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Liverpool telah melakukan pendekatan resmi ke Bayer Leverkusen untuk Florian Wirtz setelah mendapat lampu hijau dari sang pemain itu sendiri. Maksudnya Florian telah setuju untuk hengkang ke Anfield dengan Liverpool dan Bayer Leverkusen sedang dalam pembicaraan mengenai biaya atau paket transfer. Saat ini sendiri, Liverpool ingin segera menyegel kesepakatan tersebut dan alih-alih melakukan negosiasi saga yang panjang, Liverpool siap pecahkan rekor transfer mereka dengan paket senilai 105 juta pound sterling hingga 120 juta pound sterling untuk gelandang serang berusia 22 tahun ini. Florian sendiri adalah salah satu talenta paling cemerlang di Eropa saat ini. Musim lalu ia mencatatkan 11 gol dan 12 assist di Bundesliga, menjadi motor serangan Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso, di mana secara individu Wirtz ini punya keunggulan yang terdapat pada visi permainannya, kemampuan dribbling, dan kreativitas dalam menciptakan peluang. Sederhananya, ia adalah prototip gelandang serang modern yang bisa bermain sebagai nomor 10 atau winger, dengan kemampuan untuk mengontrol tempo dan membongkar pertahanan lawan. Di bawah Arne, Liverpool mengusung gaya sepak bola berbasis penguasaan bola dan transisi cepat. Wirtz akan menjadi tambahan sempurna untuk sistem ini. Ia bisa beroperasi di ruang sempit, memberikan umpan kunci kepada penyerang seperti Muhammad Salah atau Darwin Núñez, serta menambah dimensi baru dalam serangan The Red. Dengan usianya yang masih muda, Wirtz juga merupakan investasi jangka panjang untuk menggantikan peran kreatif yang mungkin berkurang seiring bertambahnya usia dari Muhammad Salah. So, jika transfer ini terwujud, Wirtz berpotensi membuat Liverpool jauh lebih mematikan. Di sisi lain, Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick berusaha mempertahankan momentum kebangkitan mereka musim lalu, yang ditopang oleh talenta muda layaknya Lamine Yamal dan juga Pedri. Meski Barca sebenarnya merupakan tim paling mematikan musim ini, Flick sepertinya tetap berupaya untuk meningkatkan ketajaman timnya, paling tidak untuk menjaga ketajaman tersebut. Pasalnya Lewandowski sudah mulai menua dengan Raphinha dan Lamine Yamal butuh pelapis untuk meringankan kerja mereka musim depan. Nah, di momen ini 3 nama muncul sebagai opsi terbaik Barcelona dengan Flick bahkan telah memuji sosok Rashford dan Luis Diaz sebagai pemain yang fantastis baru-baru ini. Jadi di sektor lini serang, Flick dikabarkan menargetkan 3 nama pemain besar mulai dari Victor Kochas, Marcus Rashford, dan Luis Diaz. Ketiganya dianggap bisa memperkuat lini serang Barca, tentu bukan berarti ketiganya akan dibeli. Namun Barca akan memilih di antaranya. Pertama ada Victor Kochas. Penyerang Sporting ini menjadi salah satu striker paling produktif di Eropa dengan catatan 29 gol di Liga Portugal musim lalu. Keunggulannya adalah fisik yang kuat, kemampuan finishing dan kerja keras di luar kotak penalti. Namun harganya yang diperkirakan mencapai 80 juta euro dan adaptasi ke gaya tiki-taka Barcelona bisa jadi tantangan. Selanjutnya ada Luis Diaz. Pemain sayo Liverpool ini menjadi target menarik terutama jika Liverpool berhasil mendatangkan Wirtz. Diaz dengan kecepatan, dribbling dan intensitasnya sangat cocok dengan gaya Flick yang menekankan pressing tinggi. Kelemahannya adalah penyelesaian terakhir yang kadang kurang konsisten tapi ia bisa menjadi opsi serbaguna di sektor lini serang Barcelona.
Barcelona nyaris mengunci gelar juara seri lebih cepat pada pekan ke-36 La Liga. Pasalnya Real Madrid selaku pesaing terdekatnya sempat tertinggal 0-1 saat menghadapi Mallorca. Namun ambisi tersebut harus buyar usai El Real berbalik unggul di detik-detik akhir laga. Bocah kemarin sore bernama Jacobo Ramon sukses menuntaskan remontada dramatis pasukan putih. Berkat hal ini, jarak kedua tim hanya terpaut 5 poin dengan 2 pertandingan sisa. Melihat peluang timnya masih terbuka, Carlo Ancelotti langsung koar-koar bisa mengejar Barcelona. Apakah La Liga sudah berakhir? Semuanya bisa terjadi dalam sepak bola. Barcelona harus bermain besok. Jika mereka gagal menang, kita lihat saja apa yang akan terjadi, ujar Ancelotti. Sayangnya kesombongan Real Madrid langsung dilululantakan El Barca yang meraih poin penuh. Bertindak sebagai tim tamu, anak asuhan Hansi Flick membantai habis Espanyol dalam derby Katalan. Lamine Yamal kembali bertindak sebagai pahlawan dengan sepasang gol dan assist. Sementara satu gol lainnya dicetak Fermin Lopez tepat sebelum peluit akhir dibunyikan. Keberhasilan Barcelona menjuarai La Liga sekaligus membungkam prediksi berbagai media. Sebut saja Opta yang menyebut Los Culés bakal dikasih paham Real Madrid sejak awal musim. Media asal Britania Raya tersebut menjagokan El Real sebagai calon kuat juara dengan 86%. Berbeda jauh dengan Blaugrana yang cuma diberi peluang 10,3%. Gelar La Liga menjadi persembahan luar biasa bagi Barcelona musim ini. Blaugrana pada akhirnya bisa lepas dari permasalahan finansial yang menjerat mereka sejak awal musim. Pasukan biru merah diketahui mendapat cuan besar dari Liga Spanyol hingga sebesar 90 juta euro. Khas El Barca kian menebal berkat memenangkan Copa del Rey dan Supercopa. Pasalnya Barca bakal meraup untuk sebesar 10,2 juta euro. Belum lagi pencapaian mereka hingga ke semifinal UCL turut mendatangkan cuan hingga 116,6 juta euro. Artinya pasukan biru merah berhasil memenuhi syarat finansial La Liga. Alasannya karena mereka mampu meraih laba dengan total 216,8 juta euro. Enggak heran cuan yang melimpah ini bikin Hansi Flick tersenyum lebar. Apalagi pelatih 60 tahun ini ngebet ingin memperbaiki kekurangan skuad Blaugrana. Barcelona sedang berada di level yang amat bagus musim ini. Namun saya rasa kami punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi, terang Flick. Kabarnya Barca bisa saja mendapat cuan lebih banyak dengan melego sejumlah pemain. Pasalnya Ansu Fati, Gavi, Pablo Torre, hingga Andreas Christensen bakal dilego oleh manajemen tim. Kesuksesan Barcelona merengkuh gelar La Liga ke-28 juga nggak lepas dari peran Pau Cubarsí. Pemain 18 tahun tersebut tampil kokoh mengawal barisan pertahanan Blaugrana. Padahal jebolan Akademi La Masia ini sempat diragukan di awal musim. Apalagi dirinya pernah diganjar kartu merah di menit ke-22 pada leg pertama 16 besar Liga Champions kontra Benfica. Namun Cubarsí nyatanya mampu bangkit dan selalu tampil konsisten hingga saat ini. Bahkan mental baja pria kelahiran Espanyol ini sampai diakui Carlo Ancelotti. Cubarsí memang sangat mengejutkan. Pencapaiannya di usia sekarang sangatlah bagus. Usianya masih sangat muda dan saya yakin dia akan sukses di masa depan, kata Ancelotti. Namun Cubarsí sendiri sejatinya masih kesulitan mencari sosok dua terbaiknya. Mulai dari Eric Garcia, Andreas Christensen sampai Ronald Araujo, semuanya pernah dicoba dan kurang maksimal. Di luar prediksi, partner terbaiknya justru Inigo Martinez yang sudah berusia 33 tahun. Melihat problematika ini, Hansi Flick langsung berambisi mendatangkan bek tengah baru di musim panas. Namun Dan Hudson yang tampil kokoh bersama Bournemouth disebut sebagai prioritas utama. Sayangnya rencana ini batal karena sang pemain dipastikan bakal berlabuh ke Real Madrid. Sebagai alternatif, Los Culés coba membidik Jonathan Thea dari Bayern Leverkusen. Bek asal Jerman ini bisa ditembus secara cuma-cuma karena kontraknya akan segera habis di bulan Juli. Barcelona dikabarkan bakal melepas Frenkie de Jong musim depan. Pasalnya, gelandang asal Belanda ini ngambek karena merasa kurang mendapat jam terbang dari Hansi Flick. Juru taktik 60 tahun ini lebih memilih menurunkan Gavi ketimbang gelandang Belanda tersebut. Alhasil, gelandang kelahiran Gorichem ini mengaku siap angkat kaki jika gagal bersaing di Barca. Jika saya merasa bahwa saya tidak dapat berkontribusi cukup atau tim tidak tampil kompetitif, saya akan pergi dari klub sepak bola ini, ujar De Jong. Ketidakpuasan De Jong ini berhasil memikat klub-klub top Eropa seperti PSG dan Manchester United.
Perburuan sang gelandang 28 tahun ini juga diramaikan oleh klub Saudi seperti Al-Ittihad.